بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan salah satu amalan yang penting bagi kita semua, yaitu nashrul ilm, menebarkan ilmu syar'i melalui media ini. Pada kesempatan ini dalam acara ta'lim online bersama ikhwah di Tasikmalaya dengan Radio Al-Athari bekerjasama dengan Radio Tasfiyah di Ma'had Darul Athar Temanggung ini. Tema kita pada kesempatan ini adalah tentang mahabbatullah, cinta kepada Allah Azza wa Jal. Kita berharap dan kita memohon kepada Allah agar Allah Azza wa Jal mencintai kita semua. Itulah yang menjadi tujuan kita. Ya Allah, cintailah kami. Tentu ini semua tidak mungkin kita dapatkan begitu saja. Manzilah, suatu tingkatan, yaitu al-mahabbah. Tingkatan al-mahabbah merupakan tingkatan yang sangat tinggi. Ibnul Qayyim rahimahullah telah menjelaskan dengan penjelasan yang cukup panjang dalam kitabnya Madarijus Salikin Baina Manazil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terutama pada jilid yang ketiga, mulai halaman yang ke-6 dan seterusnya, beberapa halaman berikutnya. Beliau terangkan bagaimana kedudukan atau manzilah al-mahabbah, cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Yang itu merupakan salah satu daripada manazil, kedudukan-kedudukan peribadatan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Di mana pada kitab tersebut beliau menjelaskan manazil iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kedudukan-kedudukan ibadah seorang hamba kepada Allah yang diungkapkan oleh seorang hamba dalam salatnya
ketika membaca ayat-ayat dari surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ibadah seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla begitu beragam bentuknya. Seorang hamba dalam perjalanannya menuju Allah Azza wa Jalla akan singgah di berbagai keadaan. Ibarat seorang musafir yang berjalan jauh menuju ke suatu tempat. Ia akan melewati sekian banyak tempat singgah. Dari satu tempat berpindah ke tempat yang lain. Begitu pula seorang hamba dalam perjalanannya menuju Allah Azza wa Jalla. Dia akan berpindah dari suatu ibadah kepada ibadah yang lain. Dari satu tingkatan kepada tingkatan yang lain. Dari suatu manzilah kepada manzilah yang lain. Inilah yang kemudian beliau sebut dengan manazil iyyaka na'bud. Kedudukan-kedudukan yang itu sebagai aplikasi daripada firman Allah Azza wa Jalla yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami beribadah. Beliau katakan dalam penjelasan beliau di awal juz pada kitab ini, di manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in allati yantaqilu fiha al-qalbu manzilatan fi hali sayrihi ila Allah Azza wa Jalla. Kedudukan-kedudukan yang yantakil fihal qalb, berpindah-pindah kalbu pada kedudukan-kedudukan tersebut, manzilatan dari satu tempat singgah ke tempat singgah yang lain, fi hali sayrihi ila Allah Azza wa Jalla, di saat perjalanannya menuju Allah Azza wa Jalla. Waqad aktsaran nasu fi sifatil manazil wa adadiha. Dan orang-orang telah banyak menyebutkan tentang sifat tempat-tempat singgah tersebut dan jumlahnya. Faminhum man ja'alaha alfan. Di antara mereka ada yang menjadikan atau menyebutkan bahwa di sana ada 1000 tempat singgah. Wa minhum man ja'alaha mi'ah. Di sana ada pula yang mengatakan bahwa ada 100 tempat singgah. Wa minhum man zada wa naqas. Di antara mereka ada yang menambah, ada pula yang mengurangi. Fa kullun wasafaha bihasabi sayrihi wa sulukihi. Masing-masing akan menyebutkan sifat-sifatnya sesuai dengan perjalanannya ketika menelusuri jalan tersebut menuju Allah Azza wa Jalla. Fa awwalu manazil al-ubudiyyah al-yaqadhah. Maka tempat singgah ibadah yang pertama kali adalah yang disebut dengan al-yaqadhah. Al-yaqadhah yakni kesadaran. Kesadaran qalbu dari raqdatil ghafilin, tidurnya orang-orang yang lalai. Walillahi ma anfa' hadhihi ar-raw'ah. Betapa bagusnya kesadaran yang menimbulkan rasa takut, sehingga dengan itu ia segera ingat, berpikir, bertekad, dan kemudian beramal untuk melalui
tahapan-tahapan untuk singgah dari satu tempat singgah ke tempat singgah yang lain dalam perjalanannya menuju Allah Azza wa Jalla. Wa illa fahuwa fi sakaratil ghaflah. Kalau dia tidak memiliki al-yaqadhah, kesadaran ini, maka dia akan dalam sakaratil ghaflah, dalam kondisi mabuknya kelalaian. Fa idzan tabaha syammara lillah. Tapi kalau dia segera ingat dan sadar, syammara lillahi bihimmatihi ila safar ila manazilihi al-ula, maka dia akan segera menyingsingkan dengan bajunya, segera berbuat dengan tekadnya untuk melakukan perjalanan menuju tempat-tempat singgah yang pertama dan seterusnya menuju tempat berakhirnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Fahayya ala jannati adnin fa innaha manazilukal ula wa fihal mukhayyamu. Maka kemarilah, bersegeralah menuju surga-surga Aden. Sesungguhnya itu merupakan tempat-tempat singgahmu yang pertama, di sanalah tempat kemahmu. Inilah salah satu daripada manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah satu tempat singgah dalam peribadatan seorang hamba menuju Allah Azza wa Jalla. Kemudian diikuti pada tempat-tempat singgah yang lain, yang diantaranya adalah al-mahabbah, kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla dan dicintai Allah Azza wa Jalla. Berikutnya Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, wa min manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in manzilatul mahabbah. Dan di antara tempat singgah peribadatan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla adalah yang disebut dengan al-mahabbah, rasa cinta. Wahyal manzilah allati fiha tanafasal mutanafisun. Itu merupakan tempat singgah yang di sanalah dan demi meraihnya akan berlomba-lomba mereka yang berlomba. Wa ilaiha syakhasal amilun, dan akan terfokus menuju kepadanya mereka orang-orang yang beramal. Wa ila ilmiha syammaras sabiqun, dan untuk segera mengetahui dan mengenalnya para as-sabiqun, mereka yang cepat beramal, akan segera menyingsingkan dengan bajunya. Wa 'alaiha tafanal muhibbun, dan di atas mahabbah ini orang-orang yang mencintai akan habis-habisan untuk betul-betul melaksanakannya. Kemudian beliau mengatakan, fahiya qutul qulub wa ghidhaul arwah. Mahabbah merupakan makanan pokok bagi kalbu kita. Ghidhaul arwah merupakan gizi bagi roh kita. Wa qurratul ayun merupakan penyejuk bagi mata-mata kita. Wahyal hayatul lati man hurimaha wa huwa min jumlatil amwat. Itu merupakan kehidupan yang orang yang tidak mendapatkannya, maka dia tergolong mayit-mayit yang mati kalbunya. Wan nurul ladzi man faqadaha fahuwa fi biharid dhulumat. Dan itu merupakan cahaya yang orang yang kehilangannya akan berada dalam
lautan kegelapan. Wasyifa'ul ladzi man 'udimaha hallat biqalbihi jami'ul asqam. Mahabbah merupakan obat yang bagi orang yang tidak mendapatkannya maka akan masuk ke dalam dirinya segala macam penyakit. Walladzah allati man lam yadhfar biha fa'aishuhu kulluhu humum wa alam. Dan mahabbah merupakan kelezatan yang orang yang tidak mendapatkannya maka kehidupannya seluruhnya akan berupa kegelisahan dan kegalauan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian digambarkan Ibnul Qayyim rahimahullah pentingnya mahabbah dan keutamaan mahabbah. Dan ingatlah bahwa berbicara tentang mahabbah mencakup dua hal. Yang pertama adalah mahabbatul abdi li rabbih. Kecintaan seorang hamba kepada Rabbnya. Yang kedua adalah mahabbatur rabb li abdihi, yaitu kecintaan Rabb kepada hambanya. Demikian dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Wan nasu fi itsbati dzalika wa nafyihi arba'atu aqsam. Dan orang-orang dalam hal ini terbagi menjadi 4 golongan. Golongan yang paling berbahagia dengan kedudukan ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, fa ahlun yuhibbuhum wa yuhibbunah ala itsbati tarafain. Satu golongan adalah mereka yang cinta kepada Allah, Allah pun cinta kepada mereka. Mereka mengimani kedua hal tersebut, dan inilah yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayatnya, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Mereka kaum yang Allah cinta kepada mereka, dan mereka pun cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Wa anna mahabbatal 'abdi li rabbih fawqa kulli mahabbatin tuqaddar. Golongan ini meyakini bahwa kecintaan seorang hamba kepada Allah fawqa kulli mahabbatin tuqaddar, melebihi segala kecintaan yang bernilai. Wala nisbata lisairil mahabi ilaiha. Segala sesuatu yang dicintainya tiada bandingannya. Segala sesuatu yang dicintainya tidak bisa dibandingkan dengan kecintaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa hiya haqiqatul la ilaha illallah. Dan ini sesungguhnya merupakan hakikat la ilaha illallah. Begitulah aplikasi dan buah daripada la ilaha illallah. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan sebagaimana dalam ayat Al-Quran atau menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla, "Wa in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Menukilkan dari seorang ulama dalam tafsir beliau, qala ba'dul hukama al-ulama laisa asy-sya'nu an tuhib, innama asy-sya'nu an tuhab. Segala urusan, yakni yang paling pokok, bukanlah engkau mencintai. Innama asy-sya'nu an tuhab. Tapi yang lebih penting adalah an tuhab,
bagaimana kamu dicintai, yakni dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau seseorang mengaku cinta kepada Allah, pengakuan itu merupakan pengakuan yang mudah. Namun yang paling penting adalah bagaimana Allah mencintai kita, Allah mencintai dia. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebagaimana juga dinukilkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, wa qala Al-Hasan Al-Basri wa ghairuhu min as-salaf, za'ama qaumun annahum yuhibbuna Allah fabtalahumullahu bihadhihi al-ayah. Sebuah kaum mengaku-ngaku cinta kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, bila kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, maka niscaya Allah Azza wa Jalla yuhibbukum akan mencintai kalian. Diterangkan pula oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah yang semakna dengan ini, bahwa di sana ada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Kathural mudda'un lil mahabbah. Banyak orang yang mengaku-ngaku cinta, maka ketika itu tulibu bi iqamatil bayyinah, mereka pun diminta untuk membuktikan. Maka turunlah ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ali Imran ayat 31. Katakan bila kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, maka niscaya yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sehingga yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita meraih cinta Allah kepada kita. Namun tidak mungkin Allah akan cinta kepada kita kecuali kita cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Azza wa Jalla yuhib wa yuhab. Allah Azza wa Jalla mencintai dan dicintai. Allah dicintai hamba-hambanya, maka Allah pun akan mencintai hamba tersebut bila mana mereka membuktikan cinta itu dengan mengikuti agamanya. Tidak seperti orang-orang Jahmiyah yang mengingkari, di mana menurut Al-Jahmiyatul Mu'attilah bahwa Allah Azza wa Jalla yuhib wa la yuhab. Allah tidak mencintai dan Allah tidak dicintai. Sungguh mereka kaum yang merugi. Bagaimana mereka akan mendapat cinta Allah Azza wa Jalla sementara mereka meyakini bahwa Allah tidak dicintai dan tidak mencintai. Na'udzubillah min dzalik. Dan sungguh beruntung Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka mengimani dan meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla yuhibbu wa yuhab. Allah mencintai dan dicintai. Dan kita ulangi bahwa Allah Azza wa Jalla mencintai kita, itu yang terpenting bagi kita. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hanya saja sebagaimana diingatkan dalam ayat itu, Ali Imran 31. Sesungguhnya cinta kepada Allah Azza wa Jalla bukanlah suatu ucapan yang diucapkan begitu saja. Bukanlah suatu pengakuan
yang diungkapkan, diikrarkan tapi tanpa bukti. Kalau begitu, buktikan pengakuan cinta kepada Allah dengan amal. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Bila kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Karenanya ikhwani fiddin rahimakumullah, disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah sebuah ucapan dari Yahya bin Mu'ad rahimahullah. Laisa bisadiqin man idda'a mahabbatallah azza wa jal wa lam yahfaz hududah. Tidaklah jujur man idda'a mahabbatallah, orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah, walam yahfaz hududah, namun ia tidak menjaga batasan-batasan hukum Allah. Artinya bahwa dia hanya mengatakan dengan kata-kata yang hampa, omong kosong. Kalau hanya mengaku cinta kepada Allah, tapi tidak terbukti dengan melaksanakan hukum-hukum Allah. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah juga menukilkan, Su'ila Ruwaim 'anil mahabbah, faqala al-muwafaqatu fi jami'i al-ahwal. Seseorang ditanya dari al-arifin tentang mahabbah, maka dia menjawab, al-muwafaqatu fi jami'il ahwal. Cinta itu adalah menyesuaikan dengan yang dicintai dalam segala keadaan. Sebagaimana juga dinukilkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin, beberapa ungkapan-ungkapan yang menggambarkan tentang batasan-batasan mahabbah. Di antara mereka mengatakan muwafaqatul habib fil mashhadi wal maghib. Muwafaqatul habib, menyesuaikan dengan yang dicintai. Fil mashhadi wal maghib, baik di tempat yang disaksikan, yang nyata, terlihat oleh manusia. Wal maghib, dan di tempat yang tersembunyi. Inilah sebagai bukti daripada mahabbah. Menyesuaikan dengan yang dicintai. Kalau dia mengaku cinta kepada Allah Azza wa Jal, maka sesuaikan dengan hukum-hukum Allah. Dimanapun dan kapanpun. Itu sebagai bukti. Itu sebagai buah daripada cintanya kepada Allah Azza wa Jal. Ikhwani fiddin rahimakumullah, diriwayatkan pula sebuah ucapan dari orang-orang terdahulu, dan dinukilkan pula ucapan itu oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam diwannya, Diwan Asy-Syafi'i. Dikatakan dalam bait syair, ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu, hadha la'amri fil qiyasi syani'u, law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u.
ta'sil ilah, kamu bermaksiat kepada ilah. Wa anta taz'umu hubbahu, sementara kamu mengaku-ngaku cinta kepada al-ilah, kepada Tuhanmu, kepada Allah Azza wa Jal. Hadza la'amri fil qiyasi syani'u, sungguh ini dalam qiyas adalah suatu qiyas yang sangat buruk. Yakni bagaimana kamu mengaku-ngaku cinta kepada Allah, tapi kamu justru bermaksiat kepada Allah. Lau kana hubbuka shadiqan la ta'atahu, apabila cintamu kepada Allah itu sebuah cinta yang jujur, in la ta'atahu, tentu engkau akan taat kepadanya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, sesungguhnya seseorang yang mencintai, dia akan taat kepada yang dicintai. Bukti cintaan seseorang kepada yang dicintai adalah ketaatan kepada apa yang dia maukan. Hal ini dinukilkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, dan beliau juga mengatakan, fa innal mahabbata tammah taqtadil muwafaqah, sesungguhnya kecintaan yang sempurna taqtadil muwafaqah liman yuhibbuhu, berkonsekuensi al muwafaqah, untuk senantiasa sesuai, liman yuhibbuhu, terhadap yang dia cintai, fi mahabbati ma yuhibbuhu, dalam hal apa yang dia cintai, wa karahati ma yakrahuhu, dan dalam kebencian terhadap apa yang dia benci, khususan fi ma yuhibbuhu wa yakrahuhu minal muhibbi nafsihi, fala tasihul mahabbatu biduni fi'li ma yuhibbu al-mahbub, sehingga suatu mahabbah, rasa cinta, tidak akan sah tanpa melakukan apa yang dicintai oleh yang dicintai. Min muhibbihi wa karahati ma yakrahuhul mahbub min muhibbi, dan juga tanpa membenci apa yang dibenci oleh yang dicintai. yakni bahwa mahabbah yang sungguh-sungguh mahabbah pada tingkatan kesempurnaan dari mahabbah akan menumbuhkan muwafaqah, kesesuaian dengan yang dicintai. Kalau seorang hamba mengaku cinta kepada Allah dan sungguh cintanya adalah cinta yang shadiqah, jujur, cinta yang tammah, sempurna, maka pasti dia akan mencintai apa yang dicintai Allah, lalu dia akan membenci apa yang dibenci Allah Azza wa Jalla, dan akan dibuktikan dengan fi'il, dengan perbuatannya. Kalau ternyata kecintaannya kepada Allah Azza wa Jalla tidak dia buktikan, atau di sana ada kelemahan dalam pengamalan, di sana ada kekurangan dalam ketaatan, maka itu menunjukkan berkurangnya rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fiddin rahimakumullah, karena itu yang namanya mahabbah, rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla, bertingkat-tingkat. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, mahabbatullah ala darajatain, cinta kepada Allah Azza wa Jalla ala darajatain, ada dua tingkatan.
wajibatun wahyal mahabbatul lati tujibu lil 'abdi mahabbata ma yuhibbuhu Allah. Tingkatan yang wajib, wahyal mahabbatul lati tujibu lil 'abd, yaitu rasa cinta yang menjadikan seorang hamba mahabbata ma yuhibbuhu Allah, untuk cinta kepada apa yang Allah cintai, minal wajibat, dari apa saja yang diwajibkan Allah Azza wa Jalla, wa karahati ma yakrahuhu minal muharramat, dan mengharuskan, menjadikan hamba itu benci kepada apa yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, minal muharramat, dari perkara-perkara yang haram. Ini tingkatan yang pertama. Ad-darajatu tsaniyah, tingkatan yang kedua, darajatul muqarrabin, tingkatan para muqarrabin. Wa hiya an yamtali al-qalbu bimahabbatillah, yaitu terpenuhinya kalbu dengan rasa cinta kepada Allah Azza wa Jal, hatta tujiba lahu mahabbatan nawafil, sehingga membuahkan pada dirinya rasa cinta kepada an-nawafil, amalan-amalan yang sunnah, wal ijtihad fiha, dan membuahkan kesungguh-sungguhan dalam mengamalkan amalan yang sunnah, wa karahatal makruhat, demikian pula menumbuhkan rasa benci kepada sesuatu yang makruh, wal inkifaf anha, lalu menumbuhkan al-inkifaf, penahanan dirinya, pencegahan dirinya untuk melakukannya makruh. Warridha bil aqdiyati wal aqdar al mu'lima lin nufus, juga mahabbah ini menumbuhkan rasa ridha, ridha terhadap takdir-takdir Allah al mu'limah lin nufus, yang membuat jiwa itu sakit, li suduriha 'anil mahbub, dia tetap ridha dengan itu semua karena ini merupakan ketetapan zat yang dia cintai, yaitu Allah Azza wa Jalla. Inilah tingkatan yang tinggi dari mahabbah, rasa cinta yang memenuhi kalbu seorang hamba, sehingga bukan hanya yang wajib yang dia cintai, yang haram yang dia benci, tapi sampai pada tingkatan mencintai yang sunnah dan sungguh-sungguh dalam mengamalkan yang sunnah. Begitu pula membenci yang makruh dan meninggalkan yang makruh, serta membuatnya selalu ridha terhadap takdir Allah. Bukan hanya sabar, tapi dia bahkan ridha terhadap takdir Allah, sekalipun takdir-takdir itu menyakitkan dirinya, karena ia sadar bahwa semua takdir itu adalah ketetapan Allah yang dia cintai. Diungkapkan oleh seseorang sebagaimana kata Ibn Rajab, yaitu seorang yang bernama Amir bin Qais, ahbabtullah hubban hawwana alayya kulla musibatin, aku cinta kepada Allah Azza wa Jalla, hubban hawwana alayya kulla musibatin, dengan rasa cinta yang membuat saya merasa ringan dalam menghadapi segala musibah. Waradzani bikulli badiyatin, rasa cinta
yang membuat aku ridha terhadap setiap ujian. Fala ubali ma'a hubbi iyyahu ala ma asbahtu wala ala ma amsaitu. Fala ubali, maka aku tidak peduli. Ma'a hubbi iyyah, selama aku cinta kepadanya. Ala ma asbahtu, bagaimanapun kondisi saya di waktu pagi. Wa ala ma amsaitu, dan bagaimanapun kondisi saya di waktu sore. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan saat meninggalnya putra beliau, innallaha ahabba qabdahu wa inni a'udzu billah an yakuna li mahabbatun fi syai'in minal umur yukhalifu mahabbatallah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ahabba qabdahu, menyukai untuk mengambil nyawa anakku. Wa inni a'udzu billah, dan sungguh aku berlindung kepada Allah, an yakuna li mahabbatun fi syai', untuk kumiliki sebuah rasa cinta pada sesuatu, minal umur, dari perkara-perkara yang menyelisihi kecintaan Allah Azza wa Jalla. Sehingga dari ungkapan itu dipahami bahwa betapa ridhanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah saat kematian putranya. Rasa cintanya kepada Allah Azza wa Jalla betul-betul membuat ia ridha dan membuat ujian-ujian menjadi ringan. Rahimahullahu ta'ala. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Dan ingatlah pula bahwa kecintaan kepada Allah tersebut yang berkonsekuensi mencintai apa yang Allah cintai, artinya juga mencakup segala yang dicintai Allah Azza wa Jal, baik itu berupa amalan maupun perorangan. Ini merupakan lawazim sebagai konsekuensi yang harus menjadi bukti. Walamma kanat mahabbatullah azza wa jalla lawazim wa hiya mahabbatu ma yuhibbuhu Allah azza wa jalla minal ashkhas wal a'mal wa karahat ma yakrahuhu min dhalik. Sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ma'a mahabbatihi mahabbata syai'aini akharain. Demikian diungkapkan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Ketika rasa cinta kepada Allah punya konsekuensi, yaitu cinta kepada apa yang dicintai Allah, baik itu kepada ashkhas, perorangan, maupun a'mal, perbuatan-perbuatan, serta membenci orang-orang yang dibenci Allah atau perbuatan yang dibenci Allah Azza wa Jal, maka Nabi SAW kemudian berdoa kepada Allah, minta kepada Allah Azza wa Jal untuk mencintai dua perkara. Mahabbatu man yuhibbuhullah, cinta kepada siapa yang Allah cintai, dan mahabbatu ma yuhibbuhullah minal a'mal, cinta kepada amalan yang Allah cintai. Karena itu kita bila betul-betul ingin membuktikan cinta kita kepada Allah Azza wa Jal, maka cintailah
orang-orang yang Allah cintai. Mulai dari para al-anbiya wal mursalin dan berikutnya dari mereka yang mengikuti para anbiya wal mursalin. Begitu pula mencintai amalan-amalan yang Allah cintai, dari yang wajib, yang sunnah dan seterusnya, dari amalan-amalan yang Allah syariatkan. Begitu pula dalam hal kebencian. Membenci orang-orang yang Allah benci, dari mereka musyrikin, kuffar, orang-orang kafir, ahli bid'ah, ahli ma'asi, para pelaku maksiat dan seterusnya. Sebagaimana kita juga membenci apa yang Allah benci dari amalan kesyirikan, kekufuran, bid'ah dan maksiat. Begitu pula amalan-amalan yang dibenci Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fiddin rahimakumullah, bila mahabbah itu betul-betul terbukti, maka mahabbah ini akan membuahkan buah yang sangat luar biasa. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Madarijus Salikin, "Idza ghurisat syajaratul mahabbah fil qalb." Bila pohon mahabbah, rasa cinta itu tertanam dalam kalbu seorang hamba, wa suqiyat bima'il ikhlas, lalu disirami dengan air keikhlasan, wa mutaba'atil habib, dan disirami pula dengan air mutaba'ah, mengikuti, ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, athmarat anwa'ath thimar, maka pohon mahabbah itu akan membuahkan berbagai macam buahnya. Wa atat ukulaha kulla hinin biidzni rabbiha, dan terus akan selalu berbuah setiap saat dengan izin Allah, bukan hanya pada musim tertentu tapi sepanjang masa. Asluha thabitun fi qararil qalb, pangkal pohon mahabbah itu akan menancap dengan kuat dalam kalbu seseorang. Wa far'uha muttasilun bi sidratil muntaha, sementara cabang-cabangnya, ranting-rantingnya akan bersambung dengan sidratul muntaha. La yazalu sa'yul muhibbi sa'idan ila habibi, sehingga terus berbagai amalan orang itu, al-muhib, seorang yang tertanam dalam kalbunya pohon kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla, amalannya terus akan naik, sa'idan ila habibi, naik menuju zat yang dicintainya, yaitu Allah Azza wa Jalla. La yahjubuhu dunahu syai', tidak ada sesuatu pun yang akan menghalanginya. Allah Azza wa Jalla berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salihu yarfa'uh. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya ucapan-ucapan yang baik itu akan naik. Wal 'amalus salihu yarfa'uh, dan amal saleh akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga mengatakan dalam tafsirnya, saat menafsirkan surat Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, katakan kepada mereka, bila kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala,
ay yahsul lakum fawqa ma talabtum. Dengan kalian melakukan itu, kalian akan mendapatkan lebih dari apa yang kalian cari. Kalian akan mendapatkan yang lebih daripada apa yang kalian minta. Min mahabbatikum iyyah, yaitu cinta kalian kepada Allah. Wa huwa mahabbatuhu iyyakum, yaitu yang akan kalian peroleh adalah cinta Allah kepada kalian. Bukan hanya kalian diberi taufik untuk cinta kepada Allah, tapi lebih daripada itu, yang kalian akan peroleh adalah mahabbatuhu iyyakum, cinta Allah kepada kalian. Wa huwa a'zamu minal awwal, dan itu lebih besar daripada yang pertama, yaitu cinta kalian kepada Allah. Inilah yang kita cari. Inilah yang kita betul-betul perjuangkan. Sebagaimana tadi telah dikatakan, laisa sya'nu an tuhib, innama sya'nu an tuhab. Urusan yang terpenting itu bukan kamu mencintai, tapi bagaimana kamu dicintai Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fiddin rahimakumullah, untuk ini Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam kitab Madarijus Salikin pada pasal bil asbab al-jalibah lil mahabbah wal mujibah laha, pasal khusus bagaimana seseorang mencapai derajat mahabbah, bagaimana seseorang mencapai manzilatul mahabbah, tingkatan mahabbah sebagai tingkatan tinggi, tempat singgah yang mulia dalam perjalanannya menuju Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, wahya asyrah, di situ ada 10 sebab yang akan mendatangkan mahabbah. Ahaduha, salah satunya adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Bitadabburi wa tafahumi li ma'ani wa ma urida bihi, dengan betul-betul mentadaburi dan memahami makna-maknanya dan apa yang dimaukan oleh ayat-ayat itu. Katadabburil kitab alladhi yahfazuhu al-'abdu wa yashrahuhu, sebagaimana seseorang mentadaburi suatu kitab yang dia hafal lalu dia syarah. Dia tafaham murada sahibihi minhu, untuk dia pahami apa maksud penulis kitab itu. Al-Quranul Karim lebih daripada itu. Kalau itu sikap kita kepada kitab-kitab yang kita baca, apa maksud penulis? Kita mau pahami untuk kita terangkan kepada yang lain. Al-Quranul Karim lebih daripada itu. Al-Quranul Karim kalamullah, afdalul kalam, kalamu Rabbil Alamin, ucapan Rabbul Alamin, yang harus kita betul-betul pahami apa maksudnya, apa yang dimaukan Allah Azza wa Jalla dalam kalam ucapannya tersebut, untuk kita amalkan dan untuk kita terangkan, kita dakwahkan. Maka kalau kita betul-betul memahami ayat-ayat Allah, membacanya, maka kita akan mencintai Allah Azza wa Jalla, dan insyaallah dicintai Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita tentang pentingnya bab ini. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Surat Shad ayat yang ke-29. Kitab yang kami turunkan kepadamu mubarakun, penuh berkah. Liyadabbaru ayatihi,
agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Wal yatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang punya akal yatadzakkar, mengingat ayat-ayat tersebut. Karenanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah mengatakan, la tahdhuhu kahadhi syi'r. Jangan kalian membaca Quran itu seperti membaca syair, menghafalnya seperti menghafal syair. Begitu saja terlantunkan dalam bibir-bibir kalian, tidak tahu apa maksudnya, tidak tahu apa maknanya, tidak peduli dan tidak begitu perhatian dengan kandungan-kandungannya. Jangan kalian perlakukan Al-Quran seperti syair-syair, tapi kifu inda ajaibihi, berhentilah sejenak pada keajaiban-keajaibannya. Tadaburi, pahami. Kifu inda ajaibihi wa harriku bihil qulub. Gerakkan kalbu kalian dengan ayat-ayat itu agar tersentuh oleh nasihat-nasihat yang ada di sana, agar tersentuh oleh peringatan-peringatan yang Allah sampaikan dalam ayat-ayat itu. Wala yakun hammu ahadikum akhiras surah, dan jangan keinginan kalian adalah akhir surat, yakni segera selesai, segera habis. Jangan seperti itu. Bahkan diriwayatkan bahwa Nabi SAW dalam sebuah sholat malam, beliau hanya membaca satu ayat. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Dan seterusnya. Pada ayat tersebut Nabi betul-betul merenungi, meresapi, menghayati, sehingga satu ayat itu diulang-ulang dalam bacaan sholat yang panjang. Tadabbur yang luar biasa, sehingga betul-betul ayat-ayat itu menghunjam, menggerakkan kalbu. Nah, bagaimana seorang hamba tidak kemudian cinta kepada Allah ketika memperlakukan ayat-ayat Allah dengan cara seperti itu? Nah, itulah yang pertama dari sebab-sebab munculnya mahabbah. Yang kedua adalah at-taqarrub ila Allah bin nawafil ba'dal faraid. Fa innaha tuwassiluhu atau tusiluhu ila darajatil mahbubiyah ba'dal mahabbah. Mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal dengan amalan-amalan sunnah setelah amalan-amalan yang wajib. Maka amalan sunnah itu akan menyampaikan dia kepada derajat mahbubiyah, derajat di mana dicintai Allah Azza wa Jal setelah kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang disebutkan padanya bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man 'ada li waliyan," dan seterusnya. Lalu Nabi katakan atau Nabi sampaikan firman Allah tersebut, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan terus hambaku mendekatkan dirinya kepadaku bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Maka apabila aku telah mencintainya, aku adalah pendengarannya yang dia mendengarkan dengannya. yakni selalu terbimbing oleh Allah Azza wa Jalla dalam mendengar.
dan seterusnya. Nah, hadits ini menunjukkan dengan jelas bahwa dengan amalan-amalan sunnah yang dia cintai, yang dia amalkan, yang dia bersungguh-sungguh dalam melakukannya, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Terus hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan sunnah, maka Allah akan cinta kepadanya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Yang ketiga adalah dawamu dzikrihi ala kulli hal. Senantiasa berzikir kepada Allah ala kulli hal, di tiap-tiap keadaannya. Bil lisani wal qalb, baik dengan lisan, wal qalb dengan qalbu, wal amal wal hal, begitu pula dengan amalan dan keadaannya. Terus berusaha mengisi waktunya dengan zikrullah. Saat kita berjalan, saat kita duduk, saat kita berbaring. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka orang-orang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla qiyaman wa qu'uda, baik dalam keadaan berdiri maupun duduk, wa 'ala junubihim, dan ketika mereka berbaring. Nah, zikrullah di samping dilakukan dengan lisan wal qalb, dengan qalbu. Jangan zikir yang hampa dari tafakkur, berfikir, merenung. Apa artinya zikir kalau sama sekali tidak punya athar? Hanya terucap, tapi enggak mengerti apa yang diucapkan. Namun berzikir dengan zikir yang berbobot, berkualitas, lisannya berucap, kalbunya berfikir. Begitu pula berzikir dengan amal dan keadaan. Wa nasibuhu minal mahabbah ala qadri nasibihi min hadha dzikr, kata Ibnul Qayyim rahimahullah. Maka dia akan mendapatkan bagian daripada mahabbah seukuran dengan bagiannya dari zikir. Semakin rajin berzikir kepada Allah, semakin besar mahabbahnya kepada Allah, dan insyaallah juga Allah pun akan semakin cinta kepadanya. Karena Nabi SAW telah menyampaikan bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Hurairah, ana 'inda dhanni 'abdi bi, saya berada pada sangkaan hamba saya kepada saya. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan ana ma'ahu, saya bersamanya, hina yadhkuruni, saat ia berzikir menyebut-nyebut saya. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia menyebut aku dalam dirinya, maka aku pun akan menyebut dia dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Kalau dia menyebut aku dalam suatu perkumpulan, maka aku akan menyebut dia dalam perkumpulan yang lebih baik daripada mereka. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, semakin seseorang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, semakin seseorang mengingat Allah Azza wa Jalla, maka begitu pula Allah Azza wa Jalla akan menyebut-nyebut hambanya tersebut. Yang keempat, ar-rabi', itharu mahabbihi ala mahabbika inda ghalabatil hawa. Mendahulukan apa yang dicintai Allah
daripada apa yang dicintaimu sendiri. Inda ghalabatil hawa, saat hawa nafsu ini ingin mengalahkan, di mana hawa nafsu akan mengajak kita kepada hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsu, mengikutinya, menurutinya. Tapi justru ketika itu dia melawannya dan lebih mendahulukan yang dicintai Allah Azza wa Jal daripada yang dicintai hawa nafsunya. Wattasannumu ila mahabihi, terus berusaha naik menuju yang dicintai Allah. Wa in sa'ubal murtaqa, walaupun tempat naik itu begitu susah, tapi dia terus berusaha mengalahkan hawa nafsunya demi mengikuti yang dicintai Allah dan mengalahkan yang dicintai hawa nafsunya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang khafa maqama rabbih, takut pada kedudukannya di hadapan Rabbnya, takut kedudukannya, takut kedudukan Allah Azza wa Jalla, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan jiwanya dari hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga sebagai tempat kembalinya. Qul in kana aba'ukum, katakan kepada mereka, bila ayah kalian, wa abna'ukum, dan anak kalian, dan seterusnya, ahabba ilaikum minallah wa rasulih, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'ti Allah bi amri, sehingga Allah Azza wa Jalla mendatangkan perintahnya. Ikhwani fillah rahimakumullah, kalau begitu cinta kepada Allah Azza wa Jalla dibuktikan dengan dia mendahulukan apa yang dicintai Allah daripada hawa nafsunya, dan ini akan membuahkan cinta kepada Allah dan Allah cinta kepadanya. Kemudian yang kelima, mutala'atul qalbi li asma'ihi wa sifatihi, wa musyahadatuha wa ma'rifatuha. Mutala'atul qalb li asma'ihi, berusaha qalbu ini betul-betul mengetahui asma Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, mengenal, memahami maknanya, memahami maksudnya, wa taqallub fi riyadhi hadhihi al-ma'rifah, dan kemudian ia berbuat dengan konsekuensi daripada apa yang dia ketahui dari nama-nama Allah Azza wa Jalla dan sifat-sifatnya. Artinya bahwa setelah dia mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, mengenali, memahami, dia pun berupaya melakukan apa yang menjadi konsekuensi terhadap pengetahuan tersebut. Dia pun berusaha untuk meraih buah daripada keimanannya terhadap asma Allah, sehingga ketika dia mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla Maha penerima taubat, dia pun banyak bertaubat. Ketika dia tahu bahwa Allah Azza wa Jalla Maha mendengar, dia pun berhati-hati dalam berbicara. Ketika Allah Azza wa Jalla dia yakini bahwa Allah Maha melihat, dia pun berhati-hati dalam berbuat.
ketika Allah Azza wa Jalla dia yakini bahwa Allah Azza wa Jalla Maha berilmu, dia pun juga senantiasa berbuat amalan yang baik dan menjauhi yang mungkar karena Allah Maha mengetahui. Maka dengan itu dia pasti akan mencintai Allah Azza wa Jalla. Dia lakukan itu semua terhadap semua nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang dia ketahui. Faman 'arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalah. Sehingga siapa yang mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya serta perbuatannya, ahabbahu la mahalah, pasti dia akan mencintai Allah, tidak bisa tidak. Ya. Allah Ar-Razzaq, dia yakini, dia imani, dia ketahui maksudnya, dan dia betul-betul merasakan bagaimana rezeki Allah kepada dia. Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun, dia ketahui maknanya, dia pahami, dan dia rasakan betapa banyaknya Allah mengampuni dosa-dosa dia, sehingga dia tidak diazab oleh Allah Azza wa Jalla saat dia berdosa. Allah menunda, bahkan Allah mengampuni. Bagaimana seorang tidak akan mencintai Allah ketika mengimani itu semuanya? Karenanya kata Ibnul Qayyim rahimahullah, mereka yang mengingkari sifat-sifat Allah, mereka ini orang-orang yang menjadi penghambat kebaikan hamba-hamba Allah. Kata Ibnul Qayyim, walihada kanatil mu'attilatul fir'auni wal fir'auniyah wal jahmiyah qutta'ut tariq 'alal qulub. Jadi mereka mu'attilah, yakni yang tidak mengimani sifat-sifat Allah, mengajak orang untuk tidak mengimani sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, nama-nama Allah. Wal fir'auniyah, ya, golongannya Fir'aun yang tidak mengimani ketinggian Allah Azza wa Jalla, yang ingkar terhadap Allah. Wal Jahmiyah, kelompok Jahmiyah yang mengingkari asma dan sifat Allah. Mereka itu qutta'ut tariq, para penyamun jalanan. Mereka itu para penghambat perjalanan hamba-hamba Allah menuju Allah Subhanahu wa taala. Qutta'ut tariq 'alal qulub, para penyamun jalanan yang menghambat kalbu manusia untuk sampai kepada Allah Azza wa Jalla yang mereka cintai. Nah, dan mereka sendiri yang merugi sebelum orang lain. Al-Jahmiyah wal Mu'attilah, mereka yang merugi sebelum orang lain. Karena mereka tidak beriman dengan sifat-sifat Allah yang mulia, bagaimana mereka akan mendapatkan cinta Allah? Mereka tidak meyakini Allah mencintai, bagaimana mereka akan dapat cinta Allah? Mereka tidak mengimani bahwa Allah Azza wa Jalla, ya, turun ke langit dunia dan akan memberi maaf kepada orang yang memaafkan. Bagaimana mereka akan memperoleh keutamaan itu sementara mereka tidak meyakininya? Mereka tidak mengimani bahwa Allah kelak bakal dilihat di jannah. Bagaimana mereka akan melihat Allah sementara mereka tidak mengimani? Sungguh merugi. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari kerugian tersebut. As-sadis, yang keenam, musyahadatu birrihi wa ihsanihi wa alaihi wa ni'amihi al-batinah wa dhahirah. Menyaksikan kebaikan Allah Azza wa Jalla, nikmat Allah Azza wa Jalla yang lahir maupun yang batin. Ya, begitu banyak nikmat Allah. Perhatikan, renungkan, dan rasakan karunia-karunia Allah tersebut. Kemudian jadilah orang yang tahu diri, tahu terhadap karunia dan nikmat yang begitu besar ini. Maka dengan itu tentu dia akan cinta kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah pun akan cinta kepadanya. As-sabi', yang ketujuh, wa huwa a'jabuha
inkisarul qalbi bi kulliyatihi baina yadayillah. Yang ketujuh, dan ini yang paling menakjubkan, untuk meraih mahabbah, untuk mencapai tingkatan mahabbah, yaitu inkisarul qalb bi kulliyatihi baina yadayillah, yakni menjadikan diri kita di hadapan Allah Azza wa Jalla terasa remuk redam kalbu kita, bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, menyendiri, merenungkan dosa-dosa yang dia lakukan, aib-aib yang dia jatuh padanya. Di saat yang sama dia pun mengingat betapa besarnya nikmat Allah. Maka saat itu betul-betul kalbu seorang hamba akan terasa remuk redam di hadapan Allah Azza wa Jalla. Inilah suatu kondisi yang sangat-sangat akan punya pengaruh besar pada kalbu seorang hamba, sehingga mencapai derajat al-mahabbah. Diterangkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa dengan musyahadatul minnah tujibul mahabbah wa syukr. Seseorang betul-betul mengetahui, menyaksikan karunia Allah, tujibul lahul mahabbah wa syukr, akan membuahkan rasa cinta dan syukur kepada yang memberi nikmat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Wa mutala'atu aibin nafs wal amal tujibu dhul wal inkisar wal iftiqar. Dan melihat aib diri sendiri, melihat kekurangan dalam beramal, yakni merasakan betapa kurangnya kita memenuhi hak Allah Azza wa Jalla, bahkan betapa jeleknya diri kita dengan amal perbuatan dosa-dosa yang kita lakukan. Ini tujibul dhul wal inkisar wal iftiqar, akan membuat kita betul-betul merasa remuk di hadapan Allah Azza wa Jalla dan sangat terhina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang kedelapan, al-khulwatu bihi waqtan nuzul al-ilahi, menyendiri kepada Allah Azza wa Jalla di saat turunnya Allah Azza wa Jalla di sepertiga malam terakhir ke langit dunia untuk bermunajat kepadanya. Limunajatihi wa tilawati kalamihi, untuk bermunajat kepada Allah dan membaca ayat-ayatnya. Wal wuquh bil qalbi wa ta'addub bi adabi al-ubudiyyah baina yadayhi, menghadap Allah Subhanahu wa taala, beradab dengan adab-adab peribadatan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Thumma khatmi dzalika bil istighfari wat taubah, kemudian menutup amalan tersebut dengan istighfar dan taubah. Allah berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit dari waktu malam melakukan tidur. Wa bil ashar hum yastaghfirun, dan di waktu akhir malam mereka beristighfar. Diterangkan oleh sebagian ulama bahwa maknanya mereka ibadah kepada Allah di malam hari tersebut, dan di akhir ibadah-ibadah mereka, yaitu di akhir malam, mereka tutup dengan istighfar dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kesembilan adalah mujalasatu al-muhibbin as-sadiqin, duduk bersama orang-orang yang cinta kepada Allah, bersahabat, berteman, bergaul dengan orang-orang yang cinta kepada Allah Azza wa Jalla, as-sadiqin, orang-orang yang sadiq, yang jujur dalam imannya, dalam amalnya. Waltiqat atayib thamarati kalamihi, dan mengambil
buah yang indah dari ucapan-ucapannya, nasihat, kata-kata yang bagus darinya. Kama yantaqi atayyibat thamar, sebagaimana dia memilih-milih buah yang bagus. Ibaratnya semacam itu. Wala tatakallam illa idza tarajjahat maslahatul kalam, dan tidak berbicara kecuali bila pembicaraannya itu maslahat, yakni maslahatnya lebih besar. Wa 'alimta anna fihi mazidan li halik wa manfa'atan li ghairik, dan kamu bicara saat itu ada tambahan kebaikan bagi dirimu atau manfaat bagi orang lain. Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, laula thalath ma ahbabtul 'aish fid dunya. Kalau bukan karena 3 perkara, saya tidak akan suka hidup di dunia ini. Al-ghazwu fi sabilillah. Yang pertama adalah berperang di jalan Allah. Wa mukabadatus sa'at minal lail, dan sungguh-sungguh untuk beribadah di waktu-waktu malam. Wa mujalasatu aqwamin yantaquna atayib al-kalam kama yantaqi atayib at-thimar. Dan duduk bersama orang-orang yang mencari-cari ucapan-ucapan yang baik, sebagaimana memilih-milih buah yang bagus. Dan yang ke-10 adalah muba'adatu kulli sababin yahulu bainal qalbi wa baina Allah azza wa jalla. 10 adalah muba'adatu, menjauhi kulli sabab, semua sebab yang akan menghalangi antara kalbunya dengan Allah azza wa jalla. Segala perbuatan, segala ucapan yang membuat terhalangnya kita dari Allah azza wa jalla, yang menghambat perjalanan kita kepada Allah azza wa jalla, yang membuat kita jauh dari Allah azza wa jalla, maka jauhi semua itu. Ya, dan ini sangat banyak, sangat beragam. Dan insyaallah bagi talibul ilm, penuntut ilmu agama, dia akan tahu apa saja yang membuat ia jauh dari Allah azza wa jalla, apa saja yang membuat ia terhalangi dalam perjalanannya menuju Allah azza wa jalla, menuju tingkat mahabbah atau tingkatan-tingkatan manazil yang lain dari manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah 10 ini, yang semoga dengan 10 sebab-sebab tersebut, ya, kita semua bisa berusaha dan betul-betul melaksanakan, dan kita berharap kepada Allah azza wa jalla untuk menjadi mereka yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian ahibati fillah rahimakumullah, apa yang bisa kita kaji pada kesempatan ini semoga bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kekurangan-kekurangan.